Baik Cinta bab 18. Penulis Neng. Pagi menyambut. Suara lantunan azan subuh terdengar jelas dari masjid yang berada tak jauh dari rumahku. Perlahan, aku membuka mataku pelan. Terasa berat, aku masih terlalu mengantuk. Jadi malas bangun kan jadinya. Andin, sayang, bangun. Ditunggu Abah di bawah. Terdengar Ambu memanggil dengan nada yang sangat lembut. Iya, jawabku sambil meregangkan tubuh, lalu memutarnya ke kiri dan ke kanan. Rasanya tubuhku kurang fit hari ini. Setelah kemarin aku kehujanan, aku agak sedikit flu. Ditambah perut yang terasa diaduk-aduk karena mabok nasi goreng kemarin. Cepetan Andin! Terdengar lagi suara panggilan Ambu. Tapi sekarang nadanya sudah naik 1 oktav. Iya, Ambu. Aku segera beranjak, memasuki kamar mandi, lalu berwudu, turun ke lantai bawah, menuju musola kecil yang ada di dalam rumah yang terletak di dekat ruang tamu sebelum dapur. Terlihat, Abah sedang duduk bersila sambil bersikir menggunakan tasbih yang berada dalam genggaman tangannya. Abah menggunakan baju koko dan sarung, sementara itu kepalanya tertutup peci berwarna putih. Abah terlihat berwibawa jika seperti itu. Suatu hari nanti, jika aku memiliki pendamping, aku ingin pendampingku seperti Abah. Di belakangnya ada Abu yang sudah lengkap menggunakan mukena warna putihnya. Aku langsung menghampiri, menggunakan kain mukena yang sama seperti Abu, lalu duduk di samping Abu. Tak lama berselang, Abah langsung berdiri untuk melaksanakan sholat, lalu diikuti oleh aku dan Abu sebagai makmum. Selesai sholat, kami bersalaman. Tak lupa rutinitas kami setelah selesai sholat dan berdoa adalah Abah dan Abu selalu menciumi pucuk kepalaku, mendoakan banyak hal kebaikan untukku. Aku sayang Abah dan Abu. Abah beranjak menuju ruang tengah lalu duduk di kursi. Sebelum Abah melakukan rutinitas paginya, yakni berjalan untuk melihat keadaan sekitar desa atau sekedar menyiram tanaman di samping rumah. Sementara Abu langsung ke dapur untuk memasak. Dan aku, tentu saja, aku langsung beres-beres kamar dan mandi sebelumnya Abu menyiapkan air panas untukku. Lalu aku bersiap untuk berangkat sekolah. Jam 7. Setelah aku selesai bersiap dan hendak berangkat sekolah, aku segera menghampiri Abu yang sedang asik menata makanan di meja makan. Andin, lihat ini. Abu bikin makanan ringan buat kamu nanti ikutan lomba pencaksilat. Ucap Abu sambil memperlihatkan beberapa camilan. Hah? Kenapa banyak banget, Abu? Tanyaku bingung. Aku ini mau lomba pencaksilat, bukan mau ikutan lomba dagang. Kenapa kamu bikinin makanan segini banyaknya? Gak apa-apa. Nanti biar dimakan rame-rame. Abu masih asik menata makanan, memasukkannya ke dalam toples. Sebagian lagi dibungkus rapi ke dalam plastik. Katanya biar aku mudah bawanya. Abu bikin sendiri, tanyaku sambil duduk menuangkan sup ayam yang Abu buat pagi ini. Enggak, Abu dibantu sama ibu-ibu PKK temannya Abu, ucap Abu. Sementara aku hanya bisa berolah saja. Sudah biasa seperti itu. Aku yang akan berpergian, tapi Abu yang selalu paling riuh. Sayur, sayur. Terdengar samar suara Mang Imut, pedagang sayur keliling tengah memanggil ibu-ibu penghuni komplek rumah kami. Mang Imut sudah kesini. Kamu terusin aja makannya. Kamu mau ke depan dulu, ucap Ambo sambil berlari menuju pintu depan. Kenapa harus lari-lari sih? Kan gak akan ditinggal juga sama Mang Imut. Sabaraha cabe ayeuna Mang? Terdengar suara Cikokom Komariah, tetangga sebelah yang sedang mengkerubuti Mang Imut bertanya. Memang sudah biasa sih, Mang Imut bakalan ngetep di depan rumahku. Makanya, ibu-ibu juga jadi sering berkumpul di depan rumah. 50.000 ce, jawab Mang Imut sambil menyeka keringat yang menjelar di dahinya. Mentari pagi yang cerah membuat tubuh Mang Imut yang gempal menjadi semakin kegerahan. Ditambah segerombolan ibu-ibu ini tidak mau jauh-jauh dari Mang Imut. Kalau setengah kilo, sabaraha Mang? Tanyanya lagi, sambil mengibas-ibaskan tangannya yang dipenuhi perhiasan emas di depan cabai merah yang ada di hadapannya. Ibu-ibu yang lain menatapnya dengan malas. Sudah tak asing lagi, Cekoko memang seperti itu. 30.000 ce, jawab Mang Imut dengan sabar. Sementara aku yang tengah menggunakan sepatu hanya bisa memperhatikan mereka. Kalau seperempat? Tanyanya lagi, tetap dengan tangan yang mengibas-ngibas. Pamer. 20.000 ce, Mang Imut mulai malas.
dengan menjawab memberikan harga yang asal. Kalau gitu saya beli seons aja, ucapnya tanpa berusaha. Hah? Bang Imut langsung mangap. Lelah guys. Bu Lurah, cuaca panas ya, ucap ibu-ibu yang lain sambil mengipasi wajahnya dengan tangan. Sementara Ambu hanya tergelak. Ambu, Andin berangkat dulu ya. Aku menjulurkan tangan pada Ambu yang tengah asyik memilih seikat kangkung, berniat mencium punggung tangannya. Iya, Ambu menyodorkan tangannya, dan aku langsung menciumnya. Andin, sekarang jadi jarang bareng sama Dino ya? Kenapa? Putus? Tanya Cekokom tiba-tiba, membuatku mengerutkan kening. Putus? Saya gak pacaran atau Cek? Saya sama Dino cuma sahabatan aja, ucapku kesal. Alah, gak mungkin. Mana ada cewek sama cowok cuma temenan aja. Pasti pacaran kan? Lagi pula, selama ini Andin gak pernah dekat sama cowok lain selain Dino. Dari kecil kalian selalu barengan. Pasti nanti kalian bakalan berjodoh, tuduhnya sambil menunjuk wajahku, seolah ingin memperlihatkan betapa banyak aksesoris yang dia gunakan. Beneran atuh Cek, aku semakin malas. Jika tidak mengingat Cekokom ini orang tua, mungkin sudah kucakar wajahnya menggunakan jurus andalanku, jurus kucing amat. Din, ayo berangkat. Alhamdulillah, ada yang menyelamatkan aku dari tuduhan Cekokom. Siti sudah berdiri di seberang rumahku sambil melambaikan tangan. Ayo, aku segera bergegas. Malas banget harus terus menggapai ocehan mereka. Dino udah berangkat sekolah duluan ya? Motornya udah gak ada. Siti pemecah keheningan di antara kami. Aku malas menanggapi. Sekarang Dino gitu ya, jadi jarang sama kita lagi. Berangkat sekolah bawa motor mulu. Katanya jemput Humairah. Apa mereka pacaran ya? Siti menatapku. Sementara aku masih diam. Pikiranku berkecamuk. Aku belum rela jika harus kehilangan sahabat masa kecilku sekarang. Akhir-akhir ini, hubunganku dan Dino memang merenggang semenjak ada Humairah. Gak tahu, jawabku sekenanya. Din, sepi ya gak ada Dino. Siti mengoceh lagi. Tapi nanti kalau pas kamu tanding, Dino pasti hadir deh. Soalnya setiap hari dia selalu nganterin kamu latihan. Sekarang kamu mau tanding masa gak hadir, ya kan? Aku masih diam, tak ingin menanggapi. Din, akhir-akhir ini kamu jadi pendiam juga. Kamu kenapa sih? Tanya Siti semakin cerewet. Gak apa-apa Siti, aku menggeleng. No, aku harap kamu bisa datang di acara pertandinganku lusa. Monologku dalam hati. Aku harap aku tidak kehilangan sahabatku sepenuhnya. Cinta, aku mengerjam, menoleh ke belakang. Paraga, makin hari makin kesep aja sih. Siti membelalakan matanya. Apa sih? Aku menyenggol lengan Siti. Cinta, ini obat buat kamu. Paraga menyodorkan sebuah kantong plastik berwarna hitam. Apa ini pak? Tanyaku bingung. Obat sakit perut. Diminum ya? Jawabnya sambil tersenyum. Hah? Bapak tahu dari mana kalau perut saya gak enak? Tanyaku mengernyitkan kening merasa heran. Tahu dari Mang Maman, pedagang nasi goreng di kantin. Katanya kemarin kamu makan 5 porsi piring nasi goreng ya? Tanyanya tanpa menghilangkan senyumnya. Raga perhatian banget. Biasanya Dino yang suka seperhatian ini sama aku. Pak, saya juga minta obat, boleh? Tanya Siti dengan mulut masih menganga ketika melihat wajah Paraga. Kamu sakit juga? Tanya Paraga mengalihkan tatapannya pada Siti. Iya pak. Siti menganggukkan kepalanya berulang kali dengan mata mengerjap-ngerjap. Sakit apa? Tanya Paraga. Sakit kepala, karena mikirin bapak. Hah?